Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah kalkulus P ubah banyak. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai proyek kalkulus P ubah banyak. Adapun anggota kelompok kami ialah yang pertama Maharani Desbara Putri, yang kedua saya sendiri Mezi Atasya, yang ketiga Resti Amanda, dan yang keempat Tia Radia Ramdhani, dan yang terakhir adalah Septi Marwiyah. Nah, pada proyek ini kami akan membahas mengenai penerapan integral garis dalam menyelesaikan level pada game Robbery Bob. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu integral garis. Dengan rumus, RU sama dengan XUI ditambah YUJ ditambah ZUK, di mana RU adalah vektor posisi dari X, Y, Z yang mendefinisikan sebuah kurva C menghubungkan titik pada P1 dan P2, di mana U sama dengan U1 dan U sama dengan U2 untuk masing-masingnya. Anggap C tersusun dari sejumlah berhingga kurva-kurva di mana untuk masing-masingnya RU memiliki turunan yang kontinu. Dengan rumus AXYZ sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Dari rumus A, X, Y, Z sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, di mana A, X, Y, Z adalah sebuah fungsi vektor dari posisi yang didefinisikan dan kontinu sepanjang C. Maka, integral dari komponen tangensial A sepanjang C dari P1 ke P2 ditulis sebagai berikut. Integral dari P1 ke P2 ADR sama dengan integral ADR sama dengan integral A1 dx ditambah A2 dy ditambah A3 dz. Baiklah, kita masuk ke aplikasi integral garis. Yang pertama itu adalah mekanika klasik, kedua penerbangan, ketiga statistika, keempat kelautan, kelima olahraga, keenam permasalahan aliran fluida, ketujuh pemodelan kontaminan dalam lingkungan, kedelapan analisis hidrologi, kesembilan analisis struktur mekanika, kesepuluh permasalahan difraksi gelombang. Jadi dalam kasus yang kami angkatkan yaitu penerapan integral garis dalam menyelesaikan level pada game Robbery Bob. Jadi game Robbery Bob ini yaitu di mana pencuri ini atau Robbery Bob ini dia mencari kunci untuk membuka berangkas atau mencari harta karun, emas, seperti itu untuk deskripsi permainan ini. Untuk masalahnya yang kami angkatkan yaitu di sini Robbery Bob ini ingin mencari kunci lalu menggunakannya untuk membuka berangkas. Bagaimanakah cara yang dapat dilakukannya? Kasus game Robbery Bob ini dapat kita selesaikan dengan penerapan dari integral garis. Permasalahan pada kasus ini dapat kita ilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Jadi pada gambar terlihat bahwa untuk key-nya atau kuncinya itu terletak pada sumbu Y. Sedangkan untuk berangkas atau kayak kita dalam keadaan aman itu terletak pada sumbu X-nya. Jadi di sini triknya adalah ketika dia mendapatkan kuncinya, dia memicu alarm, di mana alarm tersebut juga memicu bom radiasi dengan kecepatan konstan sampai dia membuka berangkas, di mana tidak ada lagi radiasi yang dipancarkan. Sekarang kita ingin mengoptimalkan rutenya sehingga dia mendapatkan radiasi serendah mungkin. Baiklah, untuk pembahasannya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita asumsikan bahwa kuncinya ada di titik 0,1, berangkas di titik 1,0, dan intensitas radiasi dilepaskan pada tingkat I sama dengan 1/R². Nah, jadi misalnya jika perampok berdiri jauh dari R untuk jangka waktu T sama dengan T besar, maka jumlah radiasi yang diterima adalah yaitu total radiasi sama dengan T/R². Pertanyaannya yaitu, manakah dari jalur berikut yang memungkinkan perampok mengambil kunci dan membuka berangkas dengan paparan radiasi seminimal mungkin? Kita asumsikan bahwa jalur manapun yang diambil, dia akan bergerak dengan laju konstan. Di sini ada jalur A dengan busur lingkaran berpusat di 1,1, busur B rute langsung dari 0,1 ke 1,0, dan C itu busur lingkaran berpusat di 0,0. Nah, secara intuitif, A keluar karena ini bukan hanya rute yang paling panjang dari B, tetapi juga membawanya lebih dekat ke radiasi. Namun, B dan C tidak begitu jelas, karena B menjadi rute paling langsung atau garis lurus. Maka itu memberinya jumlah waktu paling sedikit terpapar sinar radiasi, tetapi membuatnya sedikit lebih dekat ke radiasi daripada C. Alternatifnya,
C menjauhkan radiasi, tetapi itu memberinya sedikit lebih banyak waktu total untuk terpapar radiasi. Jadi, jalur manakah yang lebih baik? Perkenalkan, nama saya Septi Marwiah Hasibuan dengan NIM 210299039. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Menggunakan jalur C. Meskipun integral garis dapat diambil di sini, itu tidak akan terlalu menarik karena meskipun dia bergerak dalam busur, dia tetap berada pada jarak yang sama dari sumber radiasi di titik asal. Sehingga paparan radiasi total E yaitu EC sama dengan T per R kuadrat, yang mana R ini memiliki nilai 1. Maka diperoleh T per 1 kuadrat sama dengan T, di mana T adalah waktu total yang dia butuhkan untuk sampai ke sana. Karena kecepatannya dapat dianggap 1, maka EC sama dengan Pi per 2. Menggunakan jalur B. Untuk ini, integral garis diperlukan karena perampok berada pada jarak yang berbeda dari radiasi, dan oleh karena itu, mendapat jumlah radiasi yang berbeda pada titik yang berbeda di sepanjang jalurnya. Jelas, pada titik tengah jalur B, radiasi akan maksimal, sedangkan pada 0,1 dan 1,0 paparan radiasi akan minimal. Secara kualitatif, radiasi di sepanjang jalur B akan terlihat seperti pada gambar berikut, yang mana pada gambar ini kita peroleh EB sama dengan integral pada daerah B, IDS sama dengan integral untuk batas bawah A dan untuk batas atas B, IDS. Dengan paparan radiasi total sepanjang jalur B diwakili oleh area di bawah kurva atau area biru, adalah apa yang dapat dievaluasi oleh integral garis. Baik, saya Tiara Dia Ramdhani dengan NIM 21029125 akan melanjutkan pembahasan mengenai penggunaan integral garis untuk menentukan radiasi total E pada jalur B. Langkah pertama yang harus kita selesaikan adalah menyusun persamaan parametrik untuk XT dan YT. Maka akan diperoleh XT sama dengan T per akar 2 dan YT sama dengan 1 kurang T per akar 2. Selanjutnya untuk dx per dt sama dengan 1 per akar 2 dan dy per dt sama dengan negatif 1 per akar 2. Selanjutnya kita masuk kepada penyelesaian integral garisnya, yaitu di mana radiasi total E pada jalur B di sini disimbolkan dengan EB dari integral dengan batas bawah A dan batas atas B IDS. Yaitu kita masukkan batas integralnya. Batas bawahnya yaitu T sama dengan 0 dan batas atasnya T sama dengan akar 2. Ya, menjadi integral dari 0 sampai akar 2 I x, YT akar dari dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. Lalu langsung saja kita masukkan x, yt-nya di sini 1 per r kuadrat. Lalu dimasukkan juga untuk dx per dt-nya yaitu 1 per akar 2. Untuk dy per dt-nya itu sama dengan negatif 1 per akar 2 kuadrat. Lalu diselesaikan hingga nanti akan mendapatkan hasil yaitu integral 0 sampai akar 2 dari dt per t kuadrat dikurang akar 2t tambah 1. Di sini jika u sama dengan t dikurang 1 per akar 2, lalu u kuadrat sama dengan t kuadrat dikurang akar 2t ditambah 1 per 2, maka EB sama dengan integral dari negatif 1 per akar 2 sampai 1 per akar 2 dari du per u kuadrat tambah setengah, lalu menjadi akar 2 arc tangen dari akar 2u, nanti akan mendapatkan hasil yaitu akar 2 pi per 2. Di sini kita dapatkan EB-nya adalah akar 2 pi per 2, di mana EB-nya ini akan lebih besar dari radiasi total E pada jalur C. Sehingga jalur terbaik yang harus ditempuh pada permasalahan ini adalah jalur C. Karena nilai radiasi total E pada jalur C
lebih kecil dibanding radiasi total E pada jalur B dan jalur A. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.